Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Di zaman ketika manusia tersesat dalam bayang-bayang ciptaannya sendiri, ketika batu lebih dihormati daripada nurani, ketika tradisi diwariskan tanpa pernah dipertanyakan, berdirilah sebuah peradaban besar bernama Babilonia. Di tengah peradaban itu, kuil-kuil megah berdiri kokoh. Patung-patung raksasa dipuji siang dan malam, dan manusia tunduk kepada sesuatu yang tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar, dan tidak mampu memberikan pertolongan. Di bawah kekuasaan seorang raja zalim yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai Namrud, kesombongan dianggap sebagai kebenaran, dan tauhid dianggap sebagai ancaman. Namun di tengah gelapnya kesyirikan itu, lahirlah satu jiwa yang berbeda. Seorang anak kecil yang tidak menerima kebohongan sebagai warisan. Seorang anak yang tidak tunduk kepada kebiasaan hanya karena semua orang melakukannya. Namanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bukanlah seorang raja, bukan anak bangsawan, bukan pula pemilik pasukan. Namun kelak namanya akan mengguncang sejarah. Doanya akan menggema lintas zaman, dan jejaknya akan diikuti oleh miliaran manusia hingga hari ini. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang pemuda yang berani berdiri sendirian melawan satu bangsa. Seorang hamba yang rela dilempar ke dalam api demi mempertahankan tauhid. Dan seorang ayah yang siap mengorbankan putra tercintanya karena ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya sebagai ummah, satu umat dalam keteguhan iman. Beliau bukan sekedar seorang nabi, beliau adalah simbol keberanian, dan beliau simbol ketundukan total kepada Sang Pencipta, dan manusia yang Allah muliakan dengan gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Kita akan menelusuri jejak langkahnya, dari masa kecilnya di tengah penyembahan berhala, keberaniannya menghancurkan patung-patung kesesatan, api besar yang tidak mampu membakarnya, hijrah panjang penuh pengorbanan, hingga berdirinya rumah suci yang menjadi kiblat dunia, yaitu Ka'bah. Inilah kisah seorang manusia yang memilih kebenaran meski sendirian, yang memilih Allah di atas segalanya. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Masa kelahiran dan lingkungan. Pada masa kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, wilayah Babilonia merupakan salah satu pusat peradaban besar dunia kuno. Kota-kotanya sangat maju, bangunannya megah, dan sistem pemerintahannya juga kuat. Namun di balik kemajuan itu, masyarakatnya tenggelam dalam praktik penyembahan berhala. Patung-patung dari batu dan kayu memenuhi kuil-kuil besar, bahkan menghiasi rumah-rumah penduduk. Setiap musim perayaan, rakyat berkumpul membawa persembahan, berharap keberkahan dari benda-benda yang mereka buat sendiri. Kekuasaan tertinggi saat itu berada di tangan seorang raja, yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai Namrud. Ia bukan hanya menguasai politik, tetapi juga mempengaruhi keyakinan rakyatnya. Di lingkungan seperti itulah Nabi Ibrahim kecil tumbuh. Beliau tidak lahir dari keluarga pemberontak atau pemikir besar, justru sebaliknya. Ayahnya, yang dalam banyak riwayat disebut sebagai Azar, adalah seorang pembuat dan penjual berhala. Di tangannya, patung-patung itu dipahat dengan teliti sebelum akhirnya dipuja oleh masyarakat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pertama mengenal Tuhan justru dipenuhi simbol-simbol kesyirikan. Sejak usia dini, Nabi Ibrahim menyaksikan bagaimana manusia memuliakan batu yang tidak bernyawa. Mereka meminta perlindungan kepada sesuatu yang bahkan tidak mampu berdiri tanpa bantuan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada diri anak ini.
Beliau tidak larut dalam kebiasaan yang diwariskan. Di saat orang-orang menerima tradisi tanpa bertanya, Nabi Ibrahim justru memperhatikan dengan seksama. Beliau melihat bagaimana patung-patung itu diukir, diangkat, dipindahkan, bahkan terkadang rusak dan harus diperbaiki kembali. Dari situ muncul pertanyaan sederhana namun mendasar. Bagaimana mungkin sesuatu yang diciptakan manusia menjadi sesembahan bagi penciptanya? Pertanyaan itu tidak lahir dari pemberontakan emosional, melainkan dari kejernihan akal yang Allah anugerahkan kepadanya. Lingkungan sosial saat itu tidak memberi ruang bagi keraguan. Keyakinan kolektif begitu kuat dan menyimpang dari kepercayaan umum berarti menantang stabilitas masyarakat. Kepercayaan terhadap berhala telah menyatu dengan identitas budaya dan kekuasaan. Maka setiap kritik terhadapnya dianggap sebagai ancaman. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam kesadaran bahwa mempertanyakan tradisi bukanlah perkara ringan. Namun justru di tengah tekanan itulah karakter keberaniannya terbentuk. Al-Quran menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim mulai berdialog dengan ayahnya menggunakan bahasa yang lembut dan penuh hormat. Beliau tidak datang dengan caci maki, tidak pula dengan kemarahan. Beliau bertanya, mengajak berpikir, dan mengingatkan dengan kasih sayang. Wahai ayahku, sebuah panggilan yang menunjukkan adab yang luar biasa, meskipun berada dalam perbedaan keyakinan. Dialog itu bukan sekedar percakapan keluarga, melainkan awal dari misi besar yang kelak akan mengubah sejarah. Penolakan yang beliau terima bukanlah hal yang mengejutkan. Ayahnya merasa otoritas dan tradisinya terganggu. Masyarakat pun melihatnya sebagai ancaman bagi tatanan yang telah mapan. Namun, pengalaman masa kecil inilah yang membentuk pondasi spiritual Nabi Ibrahim. Beliau belajar bahwa kebenaran tidak selalu sejalan dengan mayoritas. Beliau memahami bahwa akal dan hati harus berjalan beriringan dalam mencari Tuhan. Dan beliau menyadari bahwa iman sejati tidak lahir dari warisan, melainkan dari pencarian. Di tengah kota yang dipenuhi simbol kesesatan, Nabi Ibrahim kecil justru menemukan cahaya pertamanya. Beliau menyaksikan langsung rapuhnya sesembahan manusia, menyimpan pertanyaan-pertanyaan besar dalam dadanya, dan perlahan mempersiapkan dirinya untuk satu perjalanan panjang menuju tauhid murni. Masa kecilnya bukan sekedar fase kehidupan, melainkan titik awal lahirnya seorang pejuang keimanan, seorang anak yang kelak akan berdiri sendirian melawan keyakinan satu bangsa. Pencarian Tuhan di langit. Memasuki masa remaja, pergolakan batin Nabi Ibrahim semakin matang. Beliau tidak lagi sekedar mempertanyakan berhala-berhala buatan manusia, tetapi mulai mengarahkan pandangannya kepada alam semesta. Di tengah peradaban Babilonia yang sibuk dengan ritual dan persembahan, Nabi Ibrahim memilih menyendiri. Beliau memandang langit malam yang luas, bertabur cahaya, seolah sedang membaca tanda-tanda yang lebih agung daripada patung-patung di kuil kota. Masyarakat saat itu tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga mengagungkan benda-benda langit, bintang, bulan, dan matahari. Dianggap memiliki kekuatan ilahiyah. Keyakinan astrologi berkembang dan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kehidupan. Dalam konteks inilah, pencarian Nabi Ibrahim menjadi sangat signifikan. Beliau tidak menolak secara emosional, tetapi beliau meneliti secara rasional. Al-Quran mengabadikan momen penting itu. Ketika malam gelap menyelimuti, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang yang bersinar terang. Beliau berkata, "Inilah Tuhanku." Namun, ketika bintang itu tenggelam, beliau berkata, "Aku tidak menyukai yang tenggelam." Pernyataan ini bukanlah pengakuan keyakinan, melainkan metode dialog, sebuah pendekatan argumentatif untuk menunjukkan kelemahan sesembahan kaumnya. Ketika bulan muncul dengan cahaya yang lebih besar, beliau kembali mengujinya, namun bulan pun menghilang dari pandangan. Lalu terbitlah matahari, lebih terang dan lebih mengagumkan.
Tetapi ketika matahari itu pun terbenam, Nabi Ibrahim sampai pada kesimpulan yang tidak terbantahkan. Sesuatu yang berubah, muncul, dan tenggelam tidak mungkin menjadi Tuhan yang maha kekal. Di titik itulah pencariannya menemukan arah. Beliau menyadari bahwa Tuhan sejati bukan bagian dari alam, melainkan pencipta alam itu sendiri. Ia bukan cahaya yang bergantung pada waktu, bukan benda yang tunduk pada hukum peredaran. Ia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi tanpa bergantung pada apapun. Dengan keyakinan yang mantap, Nabi Ibrahim menyatakan sikapnya di hadapan kaumnya. Sesungguhnya, aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan hanif, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Pernyataan ini bukan sekedar kesimpulan intelektual, melainkan deklarasi spiritual. Sejak saat itu, tauhid tidak lagi menjadi pencarian pribadi, tetapi menjadi misi kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menemukan Tuhannya melalui akal yang jernih dan hati yang bersih. Beliau memahami bahwa iman tidak bertentangan dengan logika. Justru logika yang jujur akan mengantarkan manusia kepada pengakuan terhadap Sang Pencipta. Fase pencarian ini menunjukkan karakter unik Nabi Ibrahim. Beliau tidak menerima kebenaran karena diwariskan, tetapi karena dipahami. Beliau tidak tunduk pada mayoritas, tetapi pada keyakinan yang lahir dari perenungan mendalam. Dan dari proses inilah lahir seorang nabi yang kelak akan berdiri dengan keberanian luar biasa menghadapi masyarakatnya, bahkan menentang kekuasaan tertinggi di negerinya. Pencarian Tuhan yang dilakukan Nabi Ibrahim bukan sekedar kisah masa lalu. Ia adalah teladan bahwa dalam gelapnya tradisi yang menyesatkan, cahaya tauhid selalu dapat ditemukan oleh mereka yang berani berpikir dan tulus mencari kebenaran. Menghancurkan berhala dan mengguncang logika kaumnya. Setelah fase pencarian yang panjang dan keyakinan tauhid tertanam kokoh dalam dirinya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lagi sekedar menjadi pengamat. Beliau memahami bahwa kebenaran yang disimpan hanya dalam hati tidaklah cukup. Masyarakat Babilonia telah lama hidup dalam ilusi. Patung-patung memenuhi kuil utama kota, berdiri dalam berbagai ukuran dan bentuk. Ada yang kecil untuk rumah tangga, ada pula yang besar menjulang tinggi, dihiasi dengan perhiasan dan persembahan. Setiap hari orang-orang datang membawa makanan, dupa, dan doa, seakan batu itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa perdebatan lisan saja tidak akan menggugah kesadaran mereka. Diperlukan sebuah tindakan yang mengguncang cara berpikir kolektif. Kesempatan itu datang ketika penduduk kota bersiap menghadiri perayaan tahunan di luar wilayah pemukiman. Seluruh masyarakat berbondong-bondong meninggalkan kota, termasuk para penjaga kuil. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk tidak ikut serta. Beliau mengatakan dirinya sedang tidak sehat. Sebuah jawaban yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai bagian dari strategi yang cerdas. Ketika kota menjadi lengang dan kuil sunyi, Nabi Ibrahim masuk ke dalamnya. Di hadapannya berdiri deretan berhala yang selama ini diagungkan. Makanan persembahan tersaji di hadapan patung-patung itu. Dalam keheningan ruangan, Nabi Ibrahim mendekat dan berkata dengan nada sindiran, "Mengapa kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab?" Tidak ada respon, tidak ada gerakan, hanya kebisuan yang mengukuhkan kelemahan mereka. Di titik itulah Nabi Ibrahim mengambil kapak. Satu persatu berhala itu dihancurkan. Batu pecah berserakan di kuil lantai. Simbol-simbol yang selama ini dianggap suci, runtuh, tidak berdaya. Namun beliau sengaja menyisakan satu patung yang paling besar. Kapak itu digantungkan di lehernya, seakan-akan dialah pelakunya. Tindakan ini bukan luapan emosi, melainkan pesan simbolik yang sangat kuat. Jika berhala-berhala itu memang memiliki kekuasaan, seharusnya mereka mampu membela diri. Ketika masyarakat kembali dari perayaan, mereka terkejut melihat kuil dalam keadaan porak-poranda. Kepanikan berubah menjadi kemarahan. "Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita?" tanya mereka dengan geram.
Ingatan mereka segera tertuju kepada seorang pemuda yang sering mengkritik penyembahan berhala-berhala, namanya Ibrahim. Beliau dibawa ke hadapan khalayak ramai untuk diadili secara terbuka. Dalam suasana tegang mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dengan ketenangan yang luar biasa beliau menjawab, "Sebenarnya yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Jawaban itu mengguncang logika mereka. Untuk sesaat, kesadaran muncul di hati sebagian dari mereka. Al-Quran menggambarkan bagaimana mereka saling menoleh dan berkata, "Sesungguhnya kalianlah yang zalim." Namun tekanan sosial dan kesombongan kolektif segera menutup pintu kebenaran. Mereka kembali berkata, "Engkau tahu bahwa mereka tidak dapat berbicara." Disitulah argumen Nabi Ibrahim mencapai puncaknya. Jika mereka tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak, dan tidak mampu menjaga diri dari kehancuran, maka bagaimana mungkin mereka disembah? Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Namun keberanian itu membawa konsekuensi. Otoritas keagamaan dan kekuasaan politik merasa tertantang. Dan dari sinilah babak yang lebih berat akan dimulai. Api besar dan pertolongan Allah. Keputusan telah diambil. Kemarahan massa tidak lagi bisa dibendung. Setelah berhala-berhala mereka hancur dan logika mereka dipatahkan, satu-satunya cara yang mereka anggap dapat mempertahankan kehormatan keyakinan adalah membungkam Nabi Ibrahim alaihissalam. Seruan itu menggema di seluruh Babilonia. Bakar dia. Perintah tersebut bukan sekedar hukuman, tetapi juga pesan politik dan keagamaan, bahwa siapapun yang menentang sistem akan menghadapi akibat yang mengerikan. Di bawah bayang-bayang kekuasaan Namrud, rakyat diperintahkan mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya. Berhari-hari api dipersiapkan. Tumpukan kayu menggunung, membentuk kobaran yang belum pernah terlihat sebelumnya. Panasnya begitu dahsyat, hingga tidak ada seorang pun yang mampu mendekat. Nyala merah menjulang ke langit, asap hitam membumbung tinggi. Mereka bahkan harus membuat alat pelontar untuk melemparkan Nabi Ibrahim dari jarak jauh, karena kobaran api itu terlalu panas untuk didekati. Di tengah semua itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri dalam ketenangan yang sulit dipahami. Beliau tidak memohon kepada manusia, beliau tidak meminta belas kasihan. Hatinya hanya tertambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi genting seperti itu, keimanannya tidak goyah. Beliau tidak menyesali tindakannya. Beliau tidak menarik kembali dakwahnya. Justru di ambang kematian itulah keimanannya mencapai puncak. Ketika beliau dilemparkan ke dalam api, turunlah perintah Allah. "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Api yang sebelumnya membakar dengan dahsyat, tiba-tiba kehilangan sifatnya. Kobaran itu tetap menyala, tetapi tidak lagi membakar. Panasnya berubah menjadi kesejukan. Amukannya berubah menjadi ketentraman. Nabi Ibrahim berada di tengah api, namun bukan sebagai korban, melainkan sebagai hamba yang dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika api padam, manusia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Nabi Ibrahim keluar tanpa luka. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi kesombongan manusia. Mereka ingin menghancurkannya, namun justru mengabadikannya. Debat dengan Namrud dan awal hijrah. Setelah peristiwa api, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin dikenal. Berita keselamatannya sampai ke telinga penguasa tertinggi Babilonia, yaitu Namrud, seorang raja yang mengklaim memiliki kuasa atas hidup dan mati. Nabi Ibrahim dipanggil ke istana. Namrud bertanya, "Siapa Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Beliau menjawab, "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan." Namrud mencoba memutar logika. Ia menghadirkan dua orang tahanan, satu dibebaskan, satu dibunuh. Ia berkata, "Aku menghidupkan dan mematikan." Sebagian orang terkagum.
Namun, Nabi Ibrahim tidak terberdaya. Beliau berkata dengan tegas, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Ruangan itu menjadi sunyi. Namrud tidak mampu menjawab, dan satu kalimat kebohongannya runtuh. Setelah itu, Nabi Ibrahim memahami bahwa Babilonia bukan lagi tempat yang aman untuk dakwahnya. Maka datanglah keputusan besar, yaitu hijrah. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi persiapan dengan tanah kelahiran dan segala yang dicintai. Beliau pergi bersama istrinya Sarah, dan kemudian bersama Hajar. Langkah itu sunyi, tetapi penuh makna, karena kebenaran sering menuntut pengorbanan. Hijrah, pernikahan dengan Hajar, dan kelahiran Nabi Ismail. Setelah perdebatan dengan penguasa dan kegagalan upaya untuk membungkam dakwahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memahami bahwa tanah Babilonia bukan lagi tempat yang aman bagi risalah tauhid. Penolakan telah berubah menjadi ancaman nyata. Maka datanglah satu keputusan besar dalam hidupnya, yaitu hijrah. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat. Ia adalah perpisahan dengan tanah kelahiran, kenangan masa kecil, dan seluruh kenyamanan yang pernah dikenal. Dalam fase ini, Nabi Ibrahim tidak sendirian. Beliau berhijrah bersama istrinya Sarah, yang telah mendampinginya sejak awal perjalanan dakwah. Perjalanan itu panjang dan penuh ujian. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, meninggalkan lingkungan lama demi menjaga iman. Dalam salah satu fase perjalanan tersebut, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari, terjadi peristiwa ketika Nabi Ibrahim dan Sarah memasuki wilayah kekuasaan seorang raja zalim. Di sana, Sarah diuji, namun Allah melindunginya. Sebagai akhir dari peristiwa itu, Sarah mendapatkan seorang wanita yang bernama Hajar. Hajar kemudian diserahkan oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim. Pada titik inilah Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Ini adalah fase baru dalam kehidupan beliau, fase yang akan membuka babak besar dalam sejarah tauhid. Waktu terus berlalu, namun satu ujian belum juga terangkat. Nabi Ibrahim dan Sarah belum dikaruniai keturunan. Hingga akhirnya, melalui Hajar, Allah menganugerahkan seorang putra kepada Nabi Ibrahim, seorang anak yang telah lama dinantikan. Dialah Nabi Ismail alaihissalam. Kelahiran Nabi Ismail bukan sekedar kebahagiaan seorang ayah yang telah lama menunggu. Ia adalah awal dari rangkaian ujian besar yang akan datang. Anak ini kelak akan tumbuh di tengah ujian yang tidak biasa, dibesarkan di lembah yang tandus, dan menjadi bagian dari sejarah besar pembangunan Ka'bah. Namun saat itu yang terlihat hanyalah satu hal, bahwa seorang ayah yang akhirnya merasakan nikmat memiliki anak, seorang ibu yang mengasuh bayinya dengan penuh kasih, dan sebuah keluarga kecil yang sedang dipersiapkan untuk ujian yang jauh lebih besar. Tidak lama setelah kelahiran Nabi Ismail, datang kembali perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang tidak ringan bagi hati manusia. Perintah yang akan menguji bukan hanya iman seorang nabi, tetapi juga keimanan seorang ibu. Dari sinilah kisah akan berlanjut menuju lembah sunyi yang tidak berpenghuni, sebuah tempat yang kelak dikenal oleh seluruh dunia sebagai Mekah. Perintah meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar dan dikaruniai seorang putra bernama Nabi Ismail alaihissalam, kehidupan keluarga itu memasuki fase baru. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa ujian. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah yang sangat berat bagi seorang ayah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus yang tidak berpenghuni, tidak memiliki sumber air, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Peristiwa ini diriwayatkan secara sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi Ibrahim pun berangkat. Beliau membawa Hajar dan Ismail menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir, hingga sampai di sebuah lembah yang sunyi,
tempat yang kelak dikenal sebagai Mekah. Di sana, beliau meninggalkan mereka hanya dengan sedikit bekal, kurma dan air. Setelah itu, Nabi Ibrahim berbalik hendak pergi. Hajar menyadari sesuatu yang tidak biasa. Beliau mengikuti Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hajar mengulang pertanyaannya berkali-kali. Namun, beliau tetap diam. Hingga akhirnya Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim mengangguk. Jawaban Hajar langsung berubah. "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kalimat itu bukan sekedar ucapan, itu adalah tawakal yang sempurna. Nabi Ibrahim pun pergi hingga tidak terlihat lagi. Di kejauhan beliau berdoa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman, di dekat rumahmu yang dihormati." Doa itu menjadi awal dari sejarah besar yang belum terlihat saat itu. Ikhtiar Hajar dan munculnya air Zam-Zam. Hari-hari pertama di lembah itu sangat berat. Bekal semakin menipis hingga akhirnya habis. Air tidak tersisa. Nabi Ismail yang masih bayi mulai menangis karena kehausan. Tangisannya semakin lemah. Di titik itu, Hajar tidak berdiam diri. Ia mulai bangkit. Di sekitar lembah terdapat dua bukit kecil, yaitu Sofa dan Marwa. Hajar berlari ke bukit Sofa. Ia memandang kejauhan, berharap ada kafilah atau sumber air. Namun tidak ada. Ia turun dan berlari ke Marwa, berharap ada sesuatu, namun tidak ada juga. Ia pun kembali lagi, sampai 7 kali ia berlari bolak-balik antara Sofa dan Marwa. Ini bukan sekedar gerakan, ini adalah ikhtiar maksimal seorang hamba. Hingga akhirnya pertolongan Allah datang. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam datang lalu menghentakkan kakinya di dekat Nabi Ismail. Tiba-tiba air memancar dari dalam tanah. Hajar segera mendekat. Ia menampung air itu dan berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam." Air itu terus mengalir dan tidak berhenti. Peristiwa ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Dari sinilah lahir mata air Zam-Zam. Dari sinilah kehidupan mulai tumbuh. Kafilah-kafilah mulai berdatangan. Lembah yang sebelumnya sunyi perlahan menjadi tempat tinggal manusia. Tanpa disadari, tempat itu akan menjadi pusat ibadah umat Islam hingga hari kiamat. Kembali ke Mekah dan pembangunan Ka'bah. Waktu berlalu. Lembah yang dahulu sunyi kini mulai dikenal. Air Zam-Zam menjadi sumber kehidupan. Kafilah-kafilah mulai singgah, bahkan sebagian menetap. Di tengah perubahan itu, Nabi Ismail alaihi salam tumbuh. Beliau tidak tumbuh di istana, tidak pula di kota besar. Beliau tumbuh di lembah tandus dengan kesederhanaan, ketahanan, dan kemandirian. Nabi Ismail belajar hidup dari alam. Beliau belajar berburu, memanah, dan bertahan dalam kerasnya kehidupan gurun. Namun yang paling penting, beliau tumbuh dalam didikan iman yang kuat dari ibunya, yaitu Hajar. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Hingga pada suatu hari, seorang tamu datang ke Mekah. Seorang ayah yang telah lama berpisah. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Nabi Ibrahim beberapa kali datang mengunjungi Nabi Ismail. Pada salah satu kunjungan, beliau tidak bertemu langsung dengan Nabi Ismail, melainkan dengan istrinya. Dari situlah Nabi Ibrahim memberikan pesan melalui menantunya. Pesan yang kemudian dipahami oleh Nabi Ismail sebagai isyarat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara ayah dan anak itu tetap terjaga, meskipun terpisah oleh jarak. Namun pada kunjungan berikutnya mereka bertemu. Pertemuan itu bukan sekedar pelukan rindu antara ayah dan anak. Ia adalah awal dari sebuah perintah besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun sebuah rumah ibadah. Rumah pertama yang didirikan untuk menyembah Allah semata. Di lembah yang dahulu tandus itu,
Nabi Ibrahim menyampaikan perintah tersebut kepada Nabi Ismail, dan tanpa ragu Nabi Ismail menerima. Tidak ada perdebatan, tidak ada penundaan, yang ada hanya ketaatan. Keduanya pun mulai bekerja. Tidak ada arsitek, tidak ada alat modern, dan tidak ada kemewahan. Hanya batu dan tangannya yang bekerja. Nabi Ibrahim mengangkat batu, Nabi Ismail membantu, menyusun, menata, dan membangun dengan penuh kesungguhan. Mereka membangun di atas pondasi yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah. Artinya, tempat itu memang telah Allah tetapkan sebagai lokasi rumah ibadah sejak awal. Batu demi batu disusun, dinding mulai berdiri, bangunan perlahan terbentuk. Ketika dinding semakin tinggi, Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah batu untuk melanjutkan susunan. Batu itu kemudian dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Di tengah pekerjaan itu, tidak ada rasa bangga, yang ada hanya doa. Ya Rob kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Perhatikan kalimat itu. Mereka sedang membangun rumah Allah, namun yang mereka khawatirkan bukan hasilnya, tetapi apakah amal itu diterima. Inilah adab para nabi. Bangunan itu sederhana secara bentuk, tidak tinggi menjulang, tidak dihiasi kemewahan, namun nilainya melampaui seluruh bangunan di muka bumi. Itulah Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sanalah arah kiblat umat Islam ditetapkan. Dari sanalah manusia bersatu dalam ibadah. Setelah pembangunan selesai, datang perintah berikutnya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia agar berhaji. Secara logika manusia ini tampak mustahil. Bagaimana mungkin suara seorang hamba di tengah gurun bisa menjangkau seluruh umat manusia? Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakannya. Beliau menyeru, dan Allah yang menyampaikan seruan itu ke hati manusia. Hingga hari ini jutaan manusia datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka berdiri di tempat yang sama. Mereka mengikuti jejak yang sama. Semua bermula dari dua hamba yang taat, dari seorang ayah dan dari seorang anak, yang membangun dengan iman, bukan dengan kemegahan. Dari lembah yang dulu sunyi, kini menjadi pusat ibadah umat manusia. Ka'bah bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol tauhid. Ia adalah bukti bahwa ketaatan melahirkan peradaban, dan bahwa pengorbanan yang dilakukan karena Allah tidak pernah sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.